Hai, selamat datang kembali nih di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan lanjutin alur cerita film Hellraiser rilisan 2022, bagian terakhir. Sebelum dewek cerita ampe tamat, alangkah berbudi pekertinya Anda semua jika subscribe, share and like ya. Agar gue yang imut-imut ini tambah semangat buat upload konten. Hatur nuhun. Melanjutkan episode sebelumnya, Riley pun menyusuri rumah tersebut, dan dia menemukan tombol-tombol di ruangan tempat Joey dikorbankan. Dia pun kaget kerangkeng-kerangkeng di sana bisa dikendalikan menggunakan tombol tersebut, tanpa tahu fungsinya buat apa. Dia pun akhirnya masuk ke sebuah ruangan, yang ditenggarai merupakan ruangan pribadi Roland Voigt, di mana terdapat berbagai gambar aneh. Di sana pun dia membaca arsip Roland Voigt. Rupanya para makhluk yang meneror orang-orang yang berhubungan si puzzle setan, bernama Cenobite. Ketika Riley sedang asik membaca arsip si Voigt, tiba-tiba dia mendengar jeritan meminta tolong dari ruangan lain. Rupanya jeritan tersebut dari Matt, namun tiba-tiba rupanya Trevor dan barudaknya menyusul Riley ke sana. Trevor dan Nora mengecek ruangan lain, dan ternyata Nora mengetahui tombol-tombol rahasia di sana. Nora kemudian memencet salah satu tombol, yang akhirnya membuka salah satu ruangan di balik dinding rumah itu. Nora kemudian masuk ke sebuah ruangan rahasia tersebut. Di ruangan lain Nora menjelaskan puzzle tersebut pada Colin. Rupanya puzzle tersebut memiliki 6 sisi dan 6 konfigurasi, dan tinggal 3 lagi yang harus diselesaikan. Yang berarti harus ada 3 orang lagi yang harus ditumbalkan. Yang nantinya kalau sudah beres, si iblis bisa mengabulkan keinginan si pemilik puzzle. Kembali lagi ke Nora, yang ternyata dia terkunci di dalam ruangan rahasia tersebut. Nora pun meminta tolong kepada Trevor, namun Trevor tidak mengetahui harus memencet tombol yang mana agar pintu ruangan tersebut terbuka. Tiba-tiba muncullah sesosok makhluk di sana. Makhluk tersebut kemudian mengejar Nora, yang kemudian menancapkan pisau si puzzle pada Nora. Nora yang berhasil keluar dari sana, kemudian dibawa pergi oleh teman-temannya, karena tempat itu terasa tidak aman untuk mereka. Di dalam perjalanan kabur mereka, si puzzle terus bergerak. Begitupun jalan-jalan di sana, yang mereka lalui ikut bergerak ke bawah. Ketika Trevor dan yang lainnya bingung harus jalan kemana, tiba-tiba Nora yang kondisinya memprihatinkan didatangi para Cenobite. Daging tubuh Nora kemudian dirantai oleh para Cenobite, dengan cara yang mengerikan. Dan Nora pun menjadi korban keempat puzzle tersebut. Di sisi lain mobil mereka pun terperosok, dan ketika mereka melihat kondisi jasad Nora, mereka pun menjadi tambah panik, yang kemudian mengakibatkan Riley kabur dari teman-temannya. Namun ketika di sebuah jembatan, Riley didatangi sosok makhluk yang kepalanya dipenuhi jarum pentul. Dia merupakan pemimpin para Cenobite. Makhluk tersebut meminta Nora untuk memberikan 2 tumbal lagi kepadanya. Tak lama kemudian Trevor dan Colin menyusul Riley. Riley yang tidak mau kedua temannya menjadi tumbal, hanya bisa ketakutan. Kemudian salah satu Cenobite mengejar mereka bertiga. Colin kemudian terjatuh, namun rupanya jurik bergigi kinclong tersebut menargetkan Nora. Nora kemudian menusukkan pisau puzzle tersebut pada si jurik, dan akhirnya dia pun menjadi tumbal. Cuma di film ini jurik jadi tumbal wakakak, dan konfigurasi puzzle setan pun berubah.
Si kepala jarum pentul pun bersama para anak buahnya, mendesak Riley dan kawan-kawannya hingga masuk ke dalam rumah kembali. Nora pun kemudian mengunci kerangkeng yang ada di rumah itu. Rupanya kerangkeng itu memiliki simbol yang tidak bisa dilewati para Cenobite. Di sisi lain Mang Trevor tidak bisa berbuat banyak, karena dirinya tertusuk pagar saat bersama Riley tadi. Ketika Trevor sedang beristirahat, dia didatangi oleh seorang pria yang ternyata Roland Voigt. Rupanya Trevor bekerja untuk Voigt, agar dia bisa mencari tumbal selanjutnya. Agar mesin yang menempel di dada bisa hilang dan keinginannya bisa terwujud. Mesin yang menempel tersebut membuat Voigt sangat kesakitan, karena dia belum bisa menyelesaikan misi yang si setan Cenobite berikan. Di luar rumah, rupanya para Cenobite masih setia menunggu Riley dan kawan-kawannya keluar. Rupanya Riley mencoba memancing salah satu dari mereka agar masuk ke dalam. Tujuannya agar salah satu Cenobite bisa menjadi tumbal, agar permainan puzzle tersebut bisa cepat selesai. Dan benar saja salah satu dari mereka mengejar ke dalam rumah. Hingga pada akhirnya Riley malah terjatuh dan tidak berhasil menusuk Cenobite yang terjepit di kerangkeng tersebut. Colin kemudian mencari puzzle yang jatuh di lantai, namun naas dia harus ditusuk pisau puzzle tersebut oleh Voigt yang tiba-tiba nongol. Voigt pun bercerita, bahwa mesin yang menempel di tubuhnya berasal dari Cenobite, padahal dia sudah menyelesaikan tugasnya. Mang Colin yang terluka pun tidak bisa berbuat apa-apa, padahal si jurik Cenobite akan ke sana. Di sana pun Nora merasa sangat kecewa, karena Trevor bekerja untuk Voigt, yang menargetkan dirinya menjadi tumbal. Ketika portal alam gaib sudah terbuka, dan para Cenobite sudah masuk ke dalam rumah, termasuk si kepala jarum pentul. Voigt pun langsung mencoba menahan mereka, dengan mengurung di dalam kerangkeng. No. Your chains can't reach me. Namun Nora tiba-tiba kembali membuka kerangkeng tersebut, yang ternyata Colin pun ikut dikejar oleh salah satu Cenobite. Nora pun ke sana menyusul Colin yang sudah siap jadi tumbal, disusul oleh Trevor yang juga ikut ke sana. Riley yang sudah sangat kecewa sama Trevor, karena mengkhianatinya, akhirnya ditusuk menggunakan puzzle oleh Riley. Yang otomatis tumbal pun berganti jadi Trevor. Di sisi lain mesin yang menempel di tubuh Voigt pun lalocotan. Selain itu luka bekas mesin yang menempel di tubuh Voigt, menjadi sembuh akibat dijampean si jurik. Namun bukannya bebas, Voigt malah dirantai dan dibawa oleh Cenobite. Begitupun Trevor yang harus menjadi tumbal terakhir si puzzle. Riley pun kemudian menemui para jurik Cenobite, namun Riley tidak meminta apa-apa pada mereka. Karena dia tahu, bahwa itu perbuatan musyrik. Puzzle setan itu pun berubah ke bentuk awal, karena permainannya pun sudah berakhir. Dan Riley pun keluar dari rumah itu bersama Colin dengan selamat. Dan endingnya, si Voigt yang saya kira sudah mati, ternyata dia dilantik menjadi salah satu Cenobite. Alhamdulillah beres juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Assalamualaikum.